Ford Ranger itu memegang peranan penting pasar double cabin di Indonesia. Karena mereka merupakan double cabin yang pertama kali masuk Indonesia di tahun 2002. Dan hari ini kita akan mereview sebuah Ford Ranger XLT tahun 2020. Sebelumnya, kalau kita ngomongin Ford Ranger, itu sebenarnya di dunia ada dua produk yang berbeda dari zaman dulu. Pertama, Ford Ranger yang ada di Amerika sejak tahun 83, dan satu lagi, Ford Ranger yang ada di pasar Asia Pasifik dan Eropa semenjak tahun 98. Nah, yang masuk ke Indonesia itu mulainya di tahun 2002 dengan dua varian untuk yang tipe 4x4-nya, yaitu XLT dan satu lagi Hurricane. Persisnya di bulan Maret, dan di saat itu tahun 2002 gue pun punya cerita yang cukup mengesankan. Jadi ternyata salah satu senior di sekolah gue ada yang membeli Ford Ranger ini dan langsung dimodifikasi. Begitu pulang sekolah, gue lihat di parkirannya dengan bentuk yang udah semakin sangar dimodifikasi, gue langsung jatuh cinta. Wah, keren banget. Dan kata double cabin menjadi satu hal yang masih asing ya saat itu. Jadi pas gue tahu ini double cabin, wah keren juga ya. Karena biasanya kalau zaman dulu kita ngeliat pickup, nggak ada kepikiran kayak mobil yang modis, yang bisa diajak off-road dengan gaya. Tapi semenjak Ford Ranger masuk ke Indonesia, tahun Maret 2002, image itu langsung berubah. Mobil double cabin langsung dianggap sebuah mobil yang mewah, yang kita bisa off-road, tapi buat dipakai pekerjaan, buat bawa barang banyak, tetap bisa. Setahun kemudian, tepatnya di 2003, New Ranger masuk. Tapi ini bukan generasi baru, tetap generasi pertama, tapi mengalami facelift. Mesinnya pun juga sama, masih menggunakan mesin TDI ya. Mesin TDI ini yang non-common rail. Dan di saat yang bersamaan, di tahun 2003 juga masuk Ford Everest ke Indonesia. Di saat itu, kompetitor sudah semakin banyak yang bermain di pasar double cabin. Tapi tetap saja, Ford Ranger ini menjadi pilihan utama para konsumen. Kemudian, di tahun 2006, barulah muncul yang generasi kedua. Di generasi kedua ini, nggak cuma tampilannya aja yang berubah, tapi untuk mesinnya sekarang udah menggunakan mesin yang terbaru, yaitu TDCi 2500, sama-sama turbo diesel 4 silinder. Selang berapa tahun, di 2009, masuk lagi facelift dari generasi kedua. Dan setelah itu, yang paling signifikan adalah di tahun 2011. 2011 mulailah masuk Ranger yang generasi ketiga, yang orang sebut Ford Ranger T6. Ford Ranger T6 ini juga untuk pertama kali menjadi produk global. Jadi nggak cuma untuk segelintir negara aja, tapi udah mendunia. Dan semenjak T6 hadir, itu juga mengalami beberapa kali facelift, teman-teman. Pertama di tahun 2015 untuk facelift pertamanya, yang orang suka sebut T7, padahal bukan ya, tetap T6. Dan berikutnya di tahun 2019 untuk facelift yang kedua, yang kadang-kadang orang suka sebut T8. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah Ford Ranger T6 yang facelift kedua, atau Ford Ranger T6 Mark III. Secara keseluruhan, desainnya di bagian depan terlihat lebih kalem, lebih clean, lebih elegan, sisi agresifnya menurut gue sedikit berkurang. Tapi itu bukan menjadi sebuah masalah menurut gue. Jadi untuk bagian grillnya, ini sekarang full chrome, tapi dia nggak nyambung sampai ke bagian bumper sini. Jadi dia terpisah sama bumpernya, dan bumpernya sekarang hanya single tone saja. Buat lampunya desainnya juga baru, mau yang headlight atau yang fog lamp, tapi semuanya ini masih halogen. Buat gue pribadi, nggak menjadi masalah. Kalau teman-teman lihat, emang desainnya dari yang T6 yang Mark I seperti ini, lalu T6 Mark II seperti ini, lalu T6 Mark III menjadi seperti ini, itu desainnya emang perubahannya menurut gue nggak terlalu radikal banget. Nah, tapi kalau gue ngomongin untuk kedepannya, atau mungkin di luar udah duluan, misalnya di Thailand atau di Amerika, nantinya desainnya akan lebih clean lagi. Karena bagian dua ini, yang di tengah ini, nanti akan dihilangkan. Jadi bentuknya lebih polos, lebih seperti Ford lain yang sekarang udah ada, misalnya mau yang sampai Mustang atau yang lain, dia bagian mulutnya lebih clean. Oh iya, ada satu hal yang menarik teman-teman. Jadi kan pas keluar, yang Mark III ini, itu dibarengin sama Ford Ranger Raptor. Itu juga rilis untuk di Thailand. Ya semoga segera ya di Indonesia.
Nah, tapi ngomong-ngomong, Ford Ranger Raptor itu sekarang tersedia body kitnya. Jadi orang-orang bisa beli body kitnya dan ditempel ke Ford Ranger T6 yang mereka punya. Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk teman-teman ketahuin. Buat ngubah mukanya, itu mau untuk grillnya, bumper, semuanya itu sangat bisa dilakukan. Dan kalau di Ford Ranger Raptor itu, dia itu ada over fendernya. Jadi emang lebih lebar lagi teman-teman. Itu jadi satu catatan penting di mana kalau kita merubah T6 yang kita punya jadi Ford Ranger Raptor, maka yang akan kedodoran yaitu bannya. Karena si Ranger Raptor ini bukan cuma beda secara bentuknya aja, tapi dia secara track width atau sumbu gardannya, sumbu rodanya itu lebih keluar. Dia lebih keluar sekitar 8 cm ke kanan dan 8 cm ke kiri. Jadi total Ford Ranger Raptor itu lebih lebar 16 cm. Jadi teman-teman perlu ketahuin, kalau itu udah dirubah, ini ban akan kecebur ke dalam. Mau nggak mau, ya untuk ngakalinnya, bisa juga emang pakai adaptor. Walaupun adaptor itu belum tentu gua rekomendasi, karena dia bisa jadi malah membahayakan untuk dipakainya, terutama saat off-road. Jadi itu dia yang harus diingat sama teman-teman. Nah teman-teman, satu hal lagi. Untuk ukuran ban, di Ford Ranger Raptor itu juga lebih besar. Kalau di Ranger yang non-Raptor ini, itu ukuran bannya 265/65 ring 17. Tapi kalau misalnya yang di Ranger Raptor, ukurannya itu 285. Kurang lebih sekitar 32 inci. Jadi kalau misalnya mau di-convert jadi Ford Ranger Raptor, ukuran ban jadi salah satu hal yang mesti diperhatiin, dimana kita harus ngegedein sekitaran 2 inci dari ukuran standarnya. Dan ngomong-ngomong nih, gue senang banget velg yang ada di Ranger ini. Karena sekarang banyak yang udah velg tuh modelnya two-tone, gue kurang suka. Tapi di Ranger ini masih ngeliatin sebuah velg 4x4 yang sejati ya. Bentukannya nggak terlalu neko-neko, warnanya juga single tone aja. Senang banget gua. Nah teman-teman, ada satu hal yang nggak kalah penting yang juga kaitannya untuk off-road, yaitu ram angle. Di bagian depan atau approach angle itu 28 derajat. Bagian tengah, breakover angle 24 derajat. Bagian belakang, departure angle itu 25 derajat. Kalau untuk ram angle di Ford Ranger ini kurang lebih hampir mirip dengan para kompetitornya. Jadi memang cenderung aman karena ukuran segitu adalah ukuran yang udah lebih cukup untuk double cabin standar ya. Tinggi standar dengan ukuran ban standar. Udah lebih dari cukup. Sekarang kita akan ngebahas untuk mesin. Haha, ini yang gue suka. Udah pakai hidrolik buat pegangan kap mesinnya. Nah teman-teman, mesin di Ford Ranger XLT sampai yang 2020 di Indonesia ini menggunakan mesin Duratorq 2,2 liter atau 2200 cc. Mesinnya tenaga sekitar 157 HP dan torsi 385 Nm. Oke banget, apalagi untuk ukuran 2200. Masih tetap lebih gede dari beberapa kompetitornya yang cc-nya di atas itu. Tapi mesin ini sebenarnya juga udah cukup berumur. Udah kurang lebih 10 tahun ada, dan kalau di luar sana, misalnya di Thailand atau negara lain, mesin ini udah mulai dipensiunkan. Jadi nantinya mesin di Ford Ranger itu semuanya akan diganti menggunakan Ford EcoBlue 2000 cc. Ada yang single turbo, ada yang twin turbo. Walaupun 2000 cc, tapi secara outputnya juga lebih besar. Dan pastinya karena teknologinya sudah lebih canggih lagi, teknologi terbaru, jadi kita ngomong untuk efisiensi, untuk kenyamanan berkendara, semuanya pastinya meningkat. Sementara kalau teman-teman ingat, mesin Duratorq yang 3200 cc itu udah lebih dulu pensiun. Jadi kalau di luar sana, itu udah nggak dipakai lagi yang 32-nya. Sementara yang 2200 cc sebentar lagi akan istirahat dan kita menunggu mesin EcoBlue masuk ke pasar Indonesia. Sebentar teman-teman, sebelum gua mau mulai ngolong, gue pengen cuci muka dulu sedikit ya. Oke, nah kita sekarang akan lihat ke bagian kolongnya. Yang gue suka dari Ford, dia emang udah pemain lama untuk ngebikin mobil truk atau pickup. Jadi kayak kakinya konstruksinya udah jadi khas banget, khas sebuah kendaraan untuk off-road yang tangguh. Ini dia suspensinya. Sekarang mungkin sebagian teman-teman udah tahu kalau suspensi Ford itu salah satu yang paling nyaman dan juga tangguh. Nyamannya itu bisa didapat
dari kombinasi si spring rate dan juga shock breakernya yang ada di Ford ini. Tapi lebih dari itu, yang gue suka dari Ford sebenarnya adalah pertama, materialnya lebih besar. Kayak misalnya untuk si as rodanya ini, diameternya lebih besar. Terus sekarang untuk bagian power steering ini udah pakai electric power steering. Nanti kita akan jelasin kelebihan kekurangannya. Terus untuk ukuran busing-busingnya semuanya juga heavy duty. Dan yang gue suka teman-teman adalah si double wishbone-nya ini, dia jarak antara lower arm dengan upper armnya itu sangat tinggi. Jadi ukuran dari spindle atau knuckle-nya, ini yang bagian sini teman-teman, ini dia benar-benar panjang sekali. Dari sini terus ke atas, jadi posisi kontrol upper armnya itu persis ada di atas coilovernya. Ini seperti konstruksi yang ada di mobil-mobil balap off-road yang ada di Amerika. Jadi nggak cuma handlingnya aja juga yang bisa lebih oke, bisa lebih kuat. Dan satu lagi, kalau kita ngomongin untuk modifikasinya, itu juga lebih gampang. Lebih nggak banyak yang namanya resiko, seperti misalnya patah di bagian knuckle-nya atau apa-apanya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kalau kita lihat ke bagian belakang teman-teman, dia sama kayak double cabin lain kan, pakai gardan rigid atau solid axle. Terus di dalamnya ada lockernya. Ini yang bikin sakti. Ada locker atau rear diff lock-nya. Jadi tenaga untuk ke kanan dan ke as roda kiri itu bisa rata 50% 50%. Bisa maksimalin traksi pas di medan berat. Nah, terus teman-teman, kita tahu di Ford Ranger ini walaupun belakangnya dia pakai pair down, tapi kenyamanannya bener-bener kayak kita nggak pakai pair down. Sekilas, kalau lagi nyetir Ranger yang sekarang, kayak lupa, ini kita pakai double cabin ya. Kirain lagi pakai sedan gitu, soalnya emang nikmat banget. Dia banyak teman-teman faktornya. Pertama, pemilihan rate yang ada di leaf springnya ini. Jadi dia bukan asal tebel atau tipisnya aja, tapi juga banyak faktor yang diperhitungkan. Kayak misalnya lembaran nomor 2 panjangnya sampai segimana, yang ketiganya. Terus juga si derajat dari saddle ini juga sangat berpengaruh. Banyak lagi yang pengaruh teman-teman, yaitu untuk shock breakernya. Ini shock breakernya dibikin belang, jadi yang satu ke belakang, yang satu arahnya ke depan, supaya dia nggak jadi axle wrap. Nah, kalau terjadi axle wrap, itu biasanya gardan kayak ngegulung gitu, kayak dia mau maju mundur, maju mundur, maju mundur. Dengan posisi shock breakernya disilang, dia akan menghindari yang namanya gejala axle wrap. Dan terus teman-teman, yang gue suka, dia bonggolnya itu gede banget. Ini ukurannya kayak 9 inci. Jadi untuk ukuran ring pinion atau final gear ya, itu juga lebih besar. Jadinya lebih kuat juga. Nah, satu hal lagi teman-teman, kayak gue udah bahas tadi, kenapa mobil ini bantingannya itu tergolong nyaman untuk double cabin. Faktornya ini dia, wheelbase-nya yang tadi gue bilang 3220 mm. Bisa lebih panjang 20 cm ketimbang yang lainnya. Sehingga dengan wheelbase yang lebih panjang atau lebih mundur ke belakang, salah satu efeknya adalah handling, kenyamanan, untuk off-roadnya bisa lebih stabil, dan satu lagi, untuk departure angle-nya juga lebih baik. Jadi bagian belakang sini itu nggak gampang mentok. Assalamualaikum. Oke, kita akan ngeliat buat bagian dalamnya teman-teman. Overall, untuk dashboardnya gue senang banget dari Ford Ranger yang sekarang. Emang nggak terlalu beda sama yang facelift sebelumnya, tapi desain ini gue suka karena model tuh Amerika banget, terutama di bagian sini. Jadi gue nggak terlalu ngelihat ada yang neko-neko, yang terlalu berkesan mewah. Karena kalau misalnya ada kayak gitu, malah di gue agak kurang sreg. Buat gue yang emang lebih pakai mobil seperti double cabin gini, udah lebih untuk off-road ya. Jadi gue menghindari terlalu banyak kayak misalnya bagian yang soft touch, bagian yang ada panel-panel kayu atau chrome yang terlalu banyak. Gue jujur malah nggak terlalu suka. Terus satu hal yang gue suka adalah untuk cluster instrumennya. Cluster instrumennya dia untuk yang analognya cuma ada untuk speedometer, berdiri sendirian di bagian tengah, sementara kanan kirinya itu diapit ada 2 MID. MID ngaturnya gampang, jadi yang di jempol kiri ini untuk ngatur kayak misalnya untuk musik, sementara yang di jempol kanan untuk ngatur misalnya informasi
efisiensi bahan bakar dan kawan-kawannya. Buat setirnya ini gue juga suka soalnya bahannya empuk banget, soft banget. Jadi ini jadi salah satu faktor yang ikut menambah kenyamanan saat kita berkendara di Ranger terbaru ini. Nah, tapi yang gue kurang suka adalah untuk layout di bagian tengah sini teman-teman. AC-nya emang udah AC digital, dia dual climate zone, tapi pengoperasiannya menurut gue agak sedikit ribet ya. Jadi kalau kita ngeliat sekilas tuh kayak bingung, tunggu bentar, ini untuk yang gede ini yang mana, ini matiin yang mana, kayak gitu-gitunya agak sedikit bingung. Tapi untuk secara overallnya sih nggak terlalu masalah, cuma bagian sini aja yang ribet. Tapi untuk yang lain, gua ngomongin untuk kayak pencetan power window-nya, atau untuk yang tombol di setir, atau untuk pengoperasian transmisi dan transfer case-nya, itu ada di posisi yang sangat nyaman. Nah, yang gue suka juga di Ford Ranger sekarang ini, fiturnya untuk yang berkaitan sama safety atau off-road sangat berlimpah. Ada stability control, dan stability control memainkan peranan penting karena ada 3 fitur yang gue suka di Ford Ranger. Pertama ada rollover mitigation. Jadi kalau kita belok mendadak, misalnya ngindarin sesuatu, dia akan meminimalisir resiko terbalik mobilnya dengan mengatur throttle atau gas dari mesin dan juga mengatur keempat rem. Nah, jadi kita lebih minim yang namanya sampai terbalik ataupun melintir. Terus kedua ada trailer sway control. Kalau di luar negeri, double cabin itu sering dipakai untuk bawa trailer. Emang beda ya, culture-nya nggak kayak di Indonesia. Indonesia jarang banget. Tapi kalau di luar negeri, kalau kita bawa trailer itu ada kecenderungan juga untuk kayak ke bawah angin atau dia mulai geol kanan kiri. Dengan fitur dari trailer sway control itu, kembali lagi si mesin dan si rem akan coba untuk ngatur supaya ngestabilin lagi si trailer, jadi anteng lagi, jadi lurus lagi. Dan yang ketiga, adanya adaptive load control. Jadi kalau mobil ini diisi beban yang sangat berat di bagian bak, emang karakternya pasti akan berubah. Center of gravity juga bakal berubah. Canggihnya, mobil ini stability controlnya juga akan ngatur supaya si karakter mobilnya itu jadi nggak terlalu liar. Dari throttle-nya atau bukaan gasnya dan untuk remnya, itu ngebikin kita berkendaranya lebih safe dan nggak perlu terlalu khawatir dengan yang namanya misalnya mobil jadi terlalu limbung terus nanti jadi gampang melintir dan kawan-kawannya. Itu hal yang gue senang banget dari Ranger sekarang. Terus kalau kita ngomong tentang transmisi, di XLT ini dia menggunakan transmisi otomatis 6 speed. Sementara untuk transfer case-nya dia menggunakan switch knob 2H, 4A, 4L. Ini jenis transfer case-nya adalah part-time. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau part-time, si 4H dan 4L hanya boleh digunakan di medan off-road. Begitu kita udah masuk ke aspal, itu wajib untuk menggunakan 2H. Kenapa? Karena kalau di part-time, seperti udah gue sampein, tenaga yang dibagi transfer case ke bagian depan mobil sama ke bagian belakang mobil itu 50%, 50%. Jadi kalau untuk dipakai di aspal itu justru bisa merusak bagian kaki. Sehingga kalau udah di aspal kita kembaliin lagi ke 2H. Selain itu teman-teman, yang gue suka juga di sini ada fitur kayak misalnya hill descent control untuk nahan pas lagi turunan, atau hill start assist yang bisa nahan kalau misalnya kita nanjakan, jadi nggak perlu ditahan rem dulu, dia otomatis sudah nahanin mobilnya dulu. Tapi itu sebenarnya juga udah banyak sekarang ada di mobil 4x4 zaman sekarang. Tapi yang gue suka adanya rear diff lock. Jadi gardan belakangnya ada lockernya. Locker itu emang lebih sakti dibandingkan LSD untuk penggunaan off-road berat. Dan di mobil ini udah disediain itu. Jadi kalau kita pakai untuk ke off-road yang medan lebih berat, tentunya lebih gampang banget karena tinggal aktifin locker belakang. Kita cobain ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk nyobain off-roadnya. Dan kali ini sedikit berbeda, biasanya kita main tanah atau lumpur, tapi kali ini gue justru pengen nyobanya di bebatuan, di daerah sungai. Kenapa? Karena Ford Ranger sekarang, salah satunya dikenal karena kenyamanannya, bantingan suspensi. Dan makanya gue pengen nyoba tes off-roadnya di batu, yang emang surface-nya paling keras dibandingkan kita main di pasir, di tanah, atau di permukaan lainnya seperti misalnya gravel. Jadi di sini gue nggak cuma pengen nyobain bantingannya aja, tapi juga untuk artikulasinya atau travel suspensinya. Nah teman-teman,
salah satu hal yang gue suka di Ford Ranger sekarang itu dia menggunakan electric power steering. Jadi emang secara handlingnya itu lebih enak. Kalau posisi idle atau diem, dia diputarnya lebih enteng. Sementara kalau kita udah mulai kecepatan tinggi, dia menyesuaikan. Karena kalau enteng terus, yang ada handlingnya jadi terlalu sensitif, malah bisa berbahaya. Dan kemarin gue juga udah sempat nyoba pas lagi di on-roadnya, itu juga benar-benar enak. Jadi nggak cuma ngomongin untuk suspensinya aja, tapi untuk steeringnya itu benar-benar berasa, wah ini baru. Kalau feel lagi pelan, itu pas. Feel lagi ngebut, mau sampai di tol pun, itu juga pas banget. Sesuai, dan secara kita untuk nyetirnya bisa lebih enjoy dan lebih tenang lagi. Dari pengetesan off-road ini, ada dua hal yang bisa saya simpulkan. Pertama, untuk kenyamanan. Ya, sesuai yang diklaim Ford, memang saya bisa merasakan peningkatan untuk kenyamanan dari bantingan suspensi dan juga untuk sasis yang sudah direvisi. Saat melewati medan batuan ini, bahkan saya tidak mengurangi untuk tekanan angin ban. Jadi saya pakai tetap 30 PSI agar saya bisa fokus untuk merasakan shock breaker-nya, pernya, dan juga sasis secara keseluruhan. Nah, sekarang apa nih yang menurut saya jadi kekurangan? Pertama adalah visibilitas. Mungkin untuk penggunaan on-road ini tidak menjadi masalah, tapi saat penggunaan off-road, di mana kita harus membaca medan lebih jeli, ini terkadang menjadi suatu kendala. Untuk pandangan ke depannya, jujur saya tidak bisa melihat terlalu optimal karena ukuran kap mesinnya yang lebih memanjang. Yang kedua adalah untuk electric power steering. Untuk electric power steering ini, dia memiliki kekurangan yaitu tidak sebandel power steering yang cara kerja hidrolis. Jadi saat kita melewati air seperti ini, kita memang harus lebih berhati-hati. Apalagi kalau airnya sudah cukup dalam. Yang kedua, yaitu mudah untuk dikendalikan. Hal tersebut didapat salah satunya dari torsi maksimal mesin yang lebih cepat diraih pada putaran bawah. Dengan begitu, kita lebih mudah untuk mengontrol tenaga mobil pada medan off-road. Dan satu hal lagi, yaitu dari rasio pada transmisi. Kalau dibandingkan dengan kompetitor, rasio giginya itu memang lebih kasar atau lebih low yang ada di Ford Ranger. Sehingga saat kita off-road pun, kita juga semakin bisa mudah mengendalikan karena mobil memiliki rasio gear yang lebih low, sehingga memang lebih cocok untuk dipakai off-road. Nah, sekarang gue ada di posisi yang membutuhkan traksi tambahan, terutama dari gardan belakang teman-teman. Karena gue di sini pengen nyobain buat loker belakangnya. Sekarang kondisinya lokernya gue matiin, dan kalau gue coba tanpa loker, dalam kondisi kayak gini, kita akan ngelihat bagian ban belakang yang sebelah kanannya dia akhirnya muter sendiri, sementara yang ban sebelah kirinya dia nggak muter. Dalam kondisi kayak gini, karena dia posisinya keangkat satu, yaitu yang sebelah kanan, gerak roda yang sebelah kirinya nggak ada sama sekali, nggak ada tenaga yang disalurin. Makanya gua butuh untuk nyalain loker belakang. Begitu loker belakangnya diaktifin, dan ini dia elektrik modelnya, nggak ada bunyi segala macem, asal indikator udah nyala. Oke, ini udah aktif loker belakangnya. Begitu gua kasih gas sedikit aja, dia langsung bisa untuk maju ke depan. Itu dia kenapa kalau loker itu buat di off-road yang medan lebih berat itu emang lebih dibutuhin teman-teman. Nah, kalau untuk di on-road, ini driving experience-nya juga nggak kalah seru kalau kita bandingin sama pas nyetir off-road. Yang paling berasa emang adalah untuk kenyamanannya. Itu benar-benar improve dibandingkan sama yang facelift sebelum yang sekarang ini. Nah, improvement itu didapat dari suspensinya yang emang udah disempurnain dan juga untuk sasis. Jadi Ford emang benar-benar kayaknya dari dulu mikirin nggak cuma masalah performa, tapi juga untuk kenyamanan si pengendara dan pastinya penumpangnya ya teman-teman. Dan kayak gue bilang tadi, Ford ini dia pengalamannya kalau bikin truk ya atau pickup, kita kenalnya itu udah jauh lebih lama ketimbang para kompetitornya. Kompetitornya kebanyakan baru pada mulai bikin mobil pickup di tahun 60-an, di tahun 70-an, tapi Ford udah bikin dari tahun 1900. Dan seri yang terkenalnya itu F-Series, itu udah dimulai dari tahun 1940-an. Jadi risetnya dia gimana cara bikin sebuah kendaraan pickup yang benar-benar emang unggul,
itu kayaknya Ford tuh nggak perlu terlalu effort besar ya, karena dia rumusnya udah ada semenjak 100 tahun yang lalu. Nah, ngomongin kenyamanan, sekarang enaknya gimana sih ini maksudnya? Kalau gue ngerasainnya, pertama wheelbase-nya yang lebih panjang itu kan bikin nikmat untuk nyetirnya dan juga untuk handlingnya. Terus yang gue rasain adalah spring rate atau tingkat kekerasannya. Nah, si spring rate ini tiap mobil itu juga settingannya bisa beda-beda tingkat kekerasannya gitu, dan itu sangat berpengaruh juga untuk bantingannya, untuk handlingnya itu juga sangat pengaruh. Terus yang gue rasain si shock breakernya untuk kompresinya atau yang untuk menekan ke dalam dan untuk reboundnya, tendangan baliknya itu benar-benar pas banget. Kalau reboundnya itu terlalu pelan, mobilnya itu juga kurang lebih kayak body rollnya juga nggak bagus ya, jadi terlalu gampang limbungnya. Tapi kalau terlalu keras juga itu nggak akan sangat nyaman untuk si pengendara di dalamnya gitu. Jadi di Ford yang sekarang ini gue rasain sejenak kayak gue lupa, oh iya ini gue lagi nyetir double cabin deh. Soalnya rasanya ya udah kayak lagi nggak nyetir double cabin, kayak nggak nyetir sebuah mobil pickup yang belakangnya fair down. Kurang lebih sih itu teman-teman. Sementara kalau misalnya untuk mesin yang gue rasain emang oke, 2200 emang nggak terlalu menjadi yang paling atas tenaga dibandingkan kompetitor, tapi untuk ukuran 2200 udah lebih dari cukup. Sekarang 157 HP, torsi 385 Nm di 2200, luar biasa. Cuma yang sedikit agak gua ngeganjel gitu di hati, vibrasinya atau getaran dari si mesinnya itu dari pas kita mulai ngegas di awal tuh lebih berasa, lebih kayak sampai di kaki itu lebih berasa gitu ketimbang mesin-mesin di mobil double cabin lain gitu. Tapi gue nggak tahu ini cuma di unit yang gue tes begini atau emang karakter dari mesin yang 2200 seperti ini gitu. Tapi di luar itu nggak ada masalah sama sekali, karena yang gue rasain nyolek dikit aja pakai jempol kaki itu mobilnya udah berasa gitu berangkatnya. Jadi buat dipakai untuk on roadnya juga enak, luar kota buat pas di off-roadnya, dibantu sama rasio gearnya yang termaksud paling low, itu bikin untuk di medan off-roadnya juga tetap andal. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review hari ini Ford Ranger XLT 2020. Secara overall yang gue senang adalah mobilnya sangat nyaman, mau dipakai untuk on-road maupun untuk off-road. Kemampuan off-roadnya juga sakti banget, karena salah satunya dia udah menggunakan locker di gardan belakang. Dan secara fiturnya ini juga nggak nanggung-nanggung. Karena teman-teman bayangin aja, mobil ini bukan trim tertinggi, masih ada Wildtrak. Tapi apa yang didapat dari XLT itu udah bisa nyaingin kompetitor double cabin lain yang trim tertinggi. Jadi itu adalah sebuah bukti juga kalau misalnya emang Ford ini nggak tanggung-tanggung untuk ngebikin sebuah double cabin. Wajar aja kalau misalnya dari zaman dulu suka dibilang ini the king-nya ya. Emang deh, sebagai pionir juga di Indonesia, sampai tahun 2020, Ford Ranger masih menjadi salah satu double cabin yang sangat di-respect oleh masyarakat. Semoga video bermanfaat, jangan lupa kalian subscribe jika belum channel Jadilogi, dan silahkan kalian tekan jempol ke atas jika suka dengan video ini. Sehat-sehat buat kalian semua, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.